Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-mayamin muntajabin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa azzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amik. Wa qala aidan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum fiha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala aidan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini kita kembali bisa hadir di tempat yang penuh berkah dan mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas kita sebagai hamba Allah, menunaikan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala nikmat yang tercurah kepada kita cukup kiranya menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga yang disucikan beserta para sahabat teladan hingga akhir zaman. Khatib berwasiat buat pribadi dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling berharga yang harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh kecuali mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Musa alaihi salam termasuk dari salah satu nabi atau rasul ulul azmi. Meskipun tidak ada nama surat beliau di dalam Al-Quran, namun banyak ayat atau banyak surat yang menceritakan tentang beliau dan Bani Israel. Suatu hari, Bani Israel mengundang Nabi Musa dalam sebuah acara makan besar. Wahai Musa, datanglah utusan Bani Israel kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kami mengundang engkau dalam sebuah acara makan besar yang akan kami laksanakan beberapa hari yang akan datang. Dan juga kami mengundang Tuhanmu untuk ikut hadir dalam acara tersebut. Kemudian Nabi Musa menghardik dan mengkritisi Bani Israel yang mengundang Tuhan dalam sebuah acara makan besar. Bagaimana mungkin engkau mengundang Tuhan yang tidak perlu makan dan minum dalam sebuah acara tersebut? Kemudian akhirnya Bani Israel kembali dengan perasaan kecewa. Seakan-akan Nabi Musa menolak permintaan mereka. Sampai ketika Nabi Musa seorang diri, Allah berfirman kepada beliau. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Musa termasuk yang mendapatkan mukjizat wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Nabi Musa dengan perkataan tanpa perantara siapapun. Allah menjawab kepada Nabi Musa, wahai Musa, katakan kepada Bani Israel, aku akan penuhi undangan mereka. Kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel bahwa Tuhan akan datang dalam acara makan besar yang diselenggarakan oleh Bani Israel. Sampai harinya tiba, segala sesuatu sudah dipersiapkan. Bani Israel menanti-nanti kedatangan Tuhan dalam acara yang mereka gelar. Ketika hari sudah menjelang sore, matahari sudah menunjukkan tanda-tanda akan tenggelam, tanda-tanda kedatangan Tuhan belum nampak. Di ujung jalan ada seorang tua yang kurus kering badannya dengan pakaian compang-camping menghampiri acara tersebut. Dia berharap sekiranya makanan yang begitu banyak tersaji, ada beberapa yang bisa diberikan kepada dirinya karena sudah beberapa hari dia lapar dan haus. Serentak Bani Israel menolak permintaan orang tua tersebut dan mengatakan, kita tidak akan memulai acara ini sebelum Tuhan datang. Beberapa saat kemudian orang tua tersebut mengingatkan kembali
sekiranya ada sedikit makanan yang bisa diberikan kepada dirinya karena badannya sudah sangat lemah. Dan sekali lagi Bani Israel menolak tawaran tersebut, permintaan orang tua tadi. Sampai akhirnya matahari tenggelam, malam tiba. Tanda-tanda kedatangan Tuhan yang diharapkan oleh Bani Israel tidak terwujud, sehingga akhirnya Bani Israel membubarkan diri dengan perasaan kecewa dan mengatakan perkataan yang tidak enak didengar kepada Nabi Musa. Dikatakan Nabi Musa sebagai pendusta dan pembohong karena berjanji akan mendatangkan Tuhan, namun Tuhan tidak datang pada acara tersebut. Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Bani Israel telah mengatakan hal-hal yang tidak pantas kepada diriku." Kemudian Allah menjawab, "Wahai Musa, aku telah datang pada acara tersebut. Namun mereka menolak kedatanganku. Mereka menolak orang yang lapar untuk dikenyangkan perutnya. Mereka menolak untuk menghilangkan dahaga bagi mereka yang kehausan. Ketahuilah sesungguhnya siapapun yang ingin mendapati aku, ingin mendapatkan ridhoku, maka kenyangkan mereka yang lapar, hilangkan dahaga mereka yang haus, obati mereka yang sakit, bela mereka yang tertindas di atas muka bumi ini." Pada hakikatnya ketika mereka membela orang-orang yang lemah yang ada di sekitar mereka, pada hakikatnya mereka mendapati aku dan mendapatkan ridhoku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian besar kita mungkin berupaya mencari perhatian Tuhan, mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala dengan bermunajat sekhusuk mungkin secara pribadi. Namun seringkali dalam kekhusuan ibadah pribadi kita melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin saja tengah menangis menahan rasa lapar, tengah menderita penyakit yang tidak kunjung disembuhkan, karena sebagian besar orang-orang yang ada di sekitarnya abai terhadap persoalan tersebut. Sehingga dari cerita tersebut kita menganggap bahwa kita bisa mengambil pelajaran. Sesungguhnya ketika kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ada begitu banyak kesempatan yang bisa kita lakukan, dan kita harus berani berkorban, berbagi dengan sesuatu kepada orang lain. Apa artinya ketika kita beribadah seorang diri tanpa mau mengeluarkan sesuatu yang bisa mengenyangkan orang yang ada di sekitar kita? Dalam sebuah hadis disebutkan, "It'amul ja'i khairum min bina'i alfil jami." Memberi makanan kepada perut yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita berada di bulan-bulan Muharram, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk hari ini sebagian besar umat Islam, bahkan mungkin seluruhnya, terkoleksi dalam sebuah pemikiran yang sama tentang ibadah haji. Ibadah haji yang saat ini dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia menjadi konsentrasi kita. Pada hakikatnya ibadah haji adalah diperuntukkan untuk semua umat manusia. Sebagaimana ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa azin fin nasi bil hajj." Secara letterlek Allah mengatakan, panggillah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Mereka akan datang dengan berjalan kaki, dengan berkendara, menggunakan onta-onta yang gemuk ataupun yang kurus. Yang artinya bahwa ibadah haji pada hakikatnya sebagai sebuah simbol persatuan seluruh umat manusia. Bukan hanya sekedar persatuan umat Islam, yang pada hari ini kita pun masih merasa ironi melihat persatuan umat Islam. Kita masih sibuk untuk memperbaiki ibadah-ibadah personal kita, meskipun itu sangat dianjurkan. Namun kita tidak boleh melupakan mereka yang saat ini masih tertindas, masih kelaparan, masih terluka. Saudara-saudara kita di Gaza, di mana sebagian besar umat manusia atau umat Islam yang saat ini tergabung dalam jumlah yang cukup besar, 1,8 miliar umat Islam. Hari ini kita belum mampu melakukan hal-hal yang diperlukan secara krusial oleh saudara-saudara kita di bumi Palestina. Sesungguhnya keimanan kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betulkah kita masih dianggap sebagai seorang mukmin?
Nabi kita mengatakan, man asbaha falam yahtam bi amril mu'min falaysa bi mu'min. Siapa yang bangun tidur di pagi hari dan dia tidak memikirkan persoalan umat manusia, tidak memikirkan umat beriman, maka dia dianggap orang yang tidak beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa para penjahat di atas muka bumi ini masih terus melakukan hal-hal yang di luar batas kemanusiaan? Mereka membunuhi tidak hanya laki-laki, perempuan pun dibunuhi. Tidak hanya orang besar, anak-anak kecil bahkan yang masih di dalam kandungan pun tidak luput dari pembunuhan mereka. Tempat-tempat tidak ada yang aman di Gaza. Rumah sakit yang menjadi harapan orang menyembuhkan penyakitnya pun tidak lepas dari bombardir para pendurhaka di atas muka bumi ini. Itulah kelakuan yang dilakukan, yang dipertontonkan di atas muka bumi ini. Kelakuan bangsa Zionis. Kita tidak perlu heran dengan kelakuan mereka. Karena pada hakikatnya mereka adalah keturunan orang-orang yang dulu yaqtulunal anbiya bighairil haq. Mereka dulunya membunuh para nabi dengan alasan yang tidak jelas. Maka kalau hari ini kita saksikan mereka membunuhi orang-orang biasa yang dianggap sampah oleh mereka, jangan kita heran. Yang kita herankan adalah kemana umat Islam yang jumlahnya cukup signifikan. Apa yang dilakukan umat Islam selama ini? Apakah mereka masih sibuk saja untuk mencari perhatian Tuhan dengan memperbaiki ibadah-ibadah personalnya, tapi melupakan sosial yang ada di sekitar mereka? Masih banyak orang yang kelaparan, masih banyak orang yang terluka yang membutuhkan pertolongan di belahan bumi ini, bahkan mungkin di sekitar rumah kita yang mungkin kita masih belum memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa mereka, para musuh-musuh kemanusiaan masih terus melakukan hal tersebut? Karena mereka tahu umat Islam yang jumlahnya cukup besar ini ternyata masih sibuk dengan perpecahan di dalam tubuh mereka sendiri. Mereka menyibukkan diri untuk mengoreksi ibadah orang lain, padahal urusan ibadah adalah urusan personal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperkenankan untuk masuk kepada urusan ibadah orang lain. Yang diperkenankan untuk kita adalah bagaimana persatuan bahu-membahu antara umat manusia dengan umat yang lain. Bagaimana menampilkan perangai yang baik kepada orang lain, itulah kewajiban kita. Persoalan ibadah antara manusia dengan Tuhannya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Perpecahan kita selama ini yang tidak kunjung selesai, yang menghasilkan kelemahan pada tubuh umat Islam, dikarenakan sebagian kita kadang-kadang masih terlalu sibuk untuk mengurusi ibadah orang lain. Ibadah haji yang sekarang kita tengah saksikan dan dipersiapkan oleh umat manusia adalah ibadah persatuan. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang beribadah di sana dengan ibadah sholat yang bermacam-macam, dengan latar belakang mazhab yang berbeda. Mereka semuanya menyibukkan diri, mengaku tentang dosa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sedikit pun mereka menoleh kepada kiri dan kanan yang mungkin berbeda mazhab dengan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini umat Islam yang mewakili seluruh umat Islam di atas muka bumi, yang membantu saudara-saudara di bumi Gaza adalah orang-orang yang kebanyakan bermazhab Syiah. Yang sayangnya oleh sebagian umat Islam, Syiah dianggap sesat. Mungkin kita perlu mengoreksi kembali kelompok-kelompok atau golongan yang disesatkan oleh sebagian yang lain. Bisa jadi ini adalah sebuah propaganda yang dicetuskan oleh orang-orang yang tidak suka umat Islam bersatu. Yang akhirnya hari ini kita bisa melihat mereka-mereka yang memasang badan dan akhirnya para pemimpinnya terbunuh untuk membela bangsa Palestina adalah orang-orang yang bermazhab Syiah. Mungkin kita perlu koreksi dan belajar lebih jauh lagi tentang perbedaan-perbedaan dalam tubuh umat Islam. Jangan sampai perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan kita semakin lemah dan memperuncing persoalan tersebut. Mari kita kembali kepada persatuan yang sama tentang kemanusiaan. Ada persoalan yang harus kita junjung bersama-sama, terlepas dari perbedaan mazhab yang ada di antara tubuh umat Islam, sehingga persatuan yang diharapkan oleh umat Islam, oleh kemanusiaan ini bisa terwujud. Mereka yang sampai hari ini sudah kehabisan darah dan suara untuk meneriakkan, untuk meminta tolong, untuk survive dalam kehidupan mereka,
bisa kita tolong, bisa kita bantu. Sehingga persatuan yang kita harapkan dalam tubuh umat Islam bisa terwujud. Sehingga akhirnya orang-orang yang perlu ditolong bisa kita tolong, dan mereka-mereka yang harus dihukum bisa mendapatkan hukuman atas tindakan kriminalitas mereka. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadikan kita semakin mawas diri, semakin perhatian kepada apa yang ada di sekitar kita, tidak hanya sibuk untuk memperbaiki ibadah personal kita saja, namun kita juga harus sibuk memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafur. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyanzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa ala amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim barik 'alaihi wa ala alihi wa ala arba'il khulafa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khazul man khazala al-muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikata wal mu'tadin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur al-muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan fa innaka khairan nasirin. Allahumma ansurhum wa ansur man nasarahum wa khzul man khazalahum wa ahlik a'da'ahum innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya rahman ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.